Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nakhal Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafati anbiya'il mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'al likatil muqarrabin wa sultan awliya Syekh Abdul Al-Jailani wa musannifi hadal kitab qaddasallahu sirrahum wa nawwara dhariha wa yu'li darajati wa ada alaina barakati wa amdir alaina karamati wa nafa'ana bi ulumihi semoga fatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum waj'al maswahum wa li ridhaillah wa rasulillah niyatin salihah wa jabi kulli khair wa li tafiq kulli syarr bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa min ma'asil batni aklu riba wal muksi wal ghasabi wasyarika wa kulli ma'khudhin bi muamalatin harramaha asy-syar'u. Wa min ma'asil batni, dan di antara maksiatnya perut, aklu riba, yaitu makan hasil riba, wal muksi ataupun muksi. Muksi ini adalah al-jababah au ma ya'khuduha awan sultan dulman indal bai wasyira. Kadang diistilahkan kalau apa ustaz-ustaz ataupun guru-guru di Jawa biasanya muksu ini dimaknai apa? Dulu apa? Bio. Bio itu adalah ketetapan ketetapan sesuatu yang tidak jelas, ataupun mungkin bahasa yang lebih aneh ya pungli mungkin Pak ya. Pungli, pungutan liar. Hasilnya iuran yang tidak jelas gitu ya. Kalau di sini digambarkan oleh Kiai Syarihnya adalah al-jababah ma yahuduhu awan sultan dulman indal bai wasyira, yaitu suatu ketetapan yang diambil oleh para pembantu-pembantu sultan dengan zalim. Ketika ada suatu akad jual beli, ketika ada akad jual beli kemudian ditetapkan komisi untuk ataupun istilah kas, tapi yang tidak jelas. Dulman berarti istilahnya sesuatu itu adalah tidak legal dan tidak jelas. Nah, itu adalah muksu. Tapi kalau dulu ulama tadi makanya bio itu pokoknya pungutan yang tidak jelas itu, tidak jelas aturannya, tetapi itu adalah ditetapkan hanya sepihak istilahnya. Nah, itu adalah gambaran muksu, dan itu hukumnya haram sebenarnya Pak ya. Itu hukumnya haram. Kemudian wal ghasab, termasuk lagi maksiatnya perut adalah makan hasil barang gosoban. Ghasab itu adalah di sini malun mutaqallam muhtaramun ahdun bila idimalikihi bila khafiyah, yaitu setiap harta benda yang masih ada harganya ataupun sudah bernilai diambil tanpa izin yang pemilik, tanpa izin si pemiliknya, maka itu adalah ghasab. Adalah mengambil sesuatu harta benda yang masih ada nilainya dari pemiliknya tanpa izin, itu adalah ghasab. Itu juga haram. Wasarikoh, kemudian mencuri, makan dari hasil curian, itu juga bagian dari maksiatnya perut. Wa kullu ma'khudin bi mu'amalatin harramaha asy-syar'u. Kemudian lagi adalah termasuk maksiatnya perut adalah makan rizki yang didapatkan dari muamalah ataupun kerja istilahnya yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Ya kerja apapun, meskipun itu legal secara aturan dunianya, tetapi kalau tidak sesuai dengan aturan syariatnya, itu juga bagian dari suatu yang diharamkan oleh Allah, akhirnya menjadi suatu kemaksiatan perut. Kemudian wasyurbil khamri, termasuk maksiatnya perut lagi adalah minum khamr. Khamr kaidahnya adalah kullu ma'in muskir. Yang dikatakan khamr itu adalah setiap benda cair yang umumnya memabukkan. Meskipun ketika diminum seseorang itu tidak mabuk, tetapi kalau umumnya itu adalah memabukkan, itu sudah dikategorikan khamr. Ketika dikategorikan khamr, ya haram.
sedikit ataupun banyak tetap hukumnya haram. Orang yang minum itu mabuk ataupun tidak mabuk juga tetap hukumnya haram ketika sudah statusnya khamr. Nah, statusnya khamr secara kaidahnya adalah kullu ma'iin muskirin, setiap benda cair yang umumnya ketika dikonsumsi itu adalah memabukkan. Nah, itu adalah khamr. Nah, ketika sudah menjadi khamr berarti hukumnya haram. Kalau sudah haram sedikit ataupun banyak dikonsumsi haram. Ketika dikonsumsi itu mabuk ataupun tidak mabuk tetap hukumnya haram. Kemudian wa haddu syaribi arba'una jaldatan lil khurri wa nisfuha lir raqiq. Kemudian secara hukum syariat adalah apabila ada orang yang minum khamr, maka hukum dunianya adalah imam wajib mencambuk ataupun adalah menghukum peminum tersebut dengan cambukan 40 kali cambuk. Apabila orang itu merdeka, apabila orang itu statusnya budak, maka dicambuk 20 kali. Nah, inilah problemnya umat Islam di negara yang tidak berdasarkan syariat agama Islam, gitu ya. Ini problemnya diantaranya seperti itu. Jadi problemnya kita sebagai umat Islam terlebih-lebih menjadi pemimpin, kalau aturannya tidak sesuai dengan syariat agama Islam, maka banyak hukum-hukum syariat agama Islam yang terabaikan ataupun yang tidak bisa dipraktekkan. Satu contoh masalah had ini ya. Ya, had itu ya macam-macam. Entah itu nanti hadnya minum khamr, itu ada hadnya juga. Kemudian masalah mencuri apabila sudah sampai nisab, itu juga sebenarnya adalah ada hadnya, yaitu dipotong tangan. Kemudian ada perzinaan juga ada hadnya, yaitu ada dirajam ataupun dicambuk 100 kali. Dan begitu seterusnya. Hukum-hukum yang seperti ini tidak bisa dilaksanakan kalau negara itu tidak berdasarkan hukum syariat agama Islam. Ini problemnya. Sebenarnya masalah. Makanya istilahnya seandainya ada umat Islam yang mengatakan negara itu tidak harus bersyariat agama Islam, itu ya perlu dikaji lagi ungkapan seperti itu kalau memang itu diungkapkan oleh umat Islam itu sendiri, ya. Karena kembali lagi tadi adalah ketika negara itu tidak berdasarkan dengan hukum-hukum syariat agama Islam, maka problem hukum sosial banyak yang hukum syariat itu akan terabaikan ataupun tidak bisa dilaksanakan. Satu contoh seperti ini, minum khamr secara syariatnya adalah maka pemimpin ataupun imam wajib mencambuknya. Nah, ketika tidak berdasarkan syariat agama Islam, maka bertentangan dengan ini problem umat Islam semestinya, ya. Begitu juga mencuri, begitu juga masalah perzinaan, begitu juga masalah-masalah yang lain. Sebenarnya banyak problem ketika kita sebagai umat Islam hidup di negara yang tidak berdasarkan dengan syariat agama Islam. Kemudian walil imami az-ziyadatu ta'zirun minha. Kemudian tadi ketentuan bakunya adalah apabila seorang itu merdeka dicambuk 40 kali, apabila budak separuhnya berarti istilahnya 20 kali. Tetapi bagi imam boleh menentukan suatu kebijakan, kalau orang itu sudah berulang-ulang melakukannya boleh ditambah. Cambukannya itu boleh ditambah. Dan maksimalnya adalah 80 kali, ya, sampai 80 kali. Wa minha aklu kulli muskirin. Termasuk maksiatnya perut lagi adalah makan setiap benda yang memabukkan. Kalau tadi adalah khamr itu adalah benda cair, kalau kulli muskir ini adalah benda padat. Ya, tidak berarti yang haram tidak hanya benda cair saja. Benda padat pun kalau umumnya itu adalah memabukkan juga hukumnya haram, ya. Jadi satu contoh misalkan ganja, ya. Ganja kan bukan benda cair. Nah, ketika dimakan itu adalah bisa memabukkan. Nah, makanya hukumnya haram. Karena ini adalah umumnya, secara umum adalah ketika dikonsumsi itu memabukkan. Ya. Wa kullu najsin, kemudian termasuk yang yang haram lagi ataupun apabila dikonsumsi itu hukumnya haram. Wa kullu najsin, yaitu setiap benda najis. Barang najis, ya. Bukan terkena najis. Kalau terkena najis disucikan boleh dimakan.
tetapi benda itu memang benda najis, itu dikonsumsi juga hukumnya haram. Tetapi ada benda itu jelas-jelas hukumnya najis tetapi boleh dikonsumsi. Yaitu suatu contoh misalkan apa? Biasanya orang itu mengatakannya apa? Terasi atau calo, apa ya? Calo itu secara hukum fikihnya itu najis ya. Karena calo itu terbuat dari ikan-ikan kecil yang tidak mungkin bisa dibersihkan kotorannya terlebih dahulu. Sehingga terasi itu ya bagian dari kotoran ikan. Nah, kotoran apapun, baik itu kotoran manusia, kotoran hewan, semuanya itu hukumnya najis. Maka terasi itu ya hukumnya ya najis. Nah, tetapi terasi ataupun calo itu adalah najis tetapi ma'fuun fil akli la ma'fuun fis sholat. Boleh dimakan tetapi hukumnya tetap najis apabila di dalam sholat tetap tidak sah. Jadi suatu contoh misalkan ibu-ibu masaknya pakai calo, pakai kuah misalkan, ataupun pakai apa istilahnya sambal. Ketika habis makan kemudian belum disucikan, maka tidak sah sholatnya. Ataupun pakaian kita terkena kuah dari sayur yang pakai calo, maka hukumnya najis. Ketika digunakan untuk sholat maka tidak sah sholatnya. Jadi najis kaitannya dengan masalah itu adalah ma'fuun fil akli tetapi la ma'fuun fis sholat. Diampuni boleh dimakan, tetapi kalau kaitannya dengan hukumnya sholat tetap tidak sah. Kemudian wa mustaqdzar, termasuk maksiatnya perut lagi adalah memakan makanan yang dianggap menjijikkan. Yang dianggap sesuatu itu adalah menjijikkan. Nah, yang menganggap menjijikkan ini adalah secara umum bi'tibari tabi ghalibin nasi, yaitu miturut pandangan secara umum orang-orang yang akalnya masih sehat. Jadi standar dari orang-orang yang masih sehat akalnya menganggap itu jijik, maka itu adalah hukumnya haram. Meskipun orang yang makan tidak merasa jijik, ya tetap kalau orang awam mengatakan itu jijik ya hukumnya haram. Satu contoh misalkan adalah cacing ya. Misalkan cacing itu secara umum orang mengatakan sesuatu yang menjijik, ya maka hukumnya haram. Meskipun ada seseorang yang mengatakan itu tidak jijik kemudian dia makan cacing, ya tetap hukumnya haram. Jadi bukan ukuran per individu orang yang mengkonsumsi, bukan, tetapi ukurannya adalah secara umum, secara uruf. Jadi umumnya orang itu mengatakan menjijikkan, maka hukumnya haram. Kemudian wa aklu malil yatim, termasuk maksiatnya perut lagi adalah makan hartanya anak yatim tanpa hak, maksudnya ya, adalah makan harta anak yatim tanpa hak. Maksudnya hak itu adalah apabila orang itu yang mengurusi anak yatim, kemudian orang itu tidak mempunyai harta benda sendiri, maka dia boleh ikut makan dari hartanya anak yatim itu. Tetapi kalau orang itu kaya, ya semestinya tidak boleh. Di dalam ayat Al-Qur'annya itu adalah fa in kana ghaniyan falyasta'fif wa in kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Jadi orang yang mengurusi anak yatim, apabila orang itu kaya, maka sebaiknya jangan mengambil sedikit pun dari hartanya anak yatim. Tetapi kalau yang mengurusi anak yatim adalah orang yang fakir, maka dia boleh ikut makan dari hartanya anak yatim itu bil ma'ruf, dengan baik. Maksudnya dengan baik ya jangan terlalu, kemudian jangan dia bikin foya-foya istilahnya ya. Kemudian awil auqaf, termasuk maksiatnya perut lagi adalah memakan harta wakofan, harta wakof. Maksudnya adalah harta wakaf yang bukan untuk orang itu, kemudian kok dimakan orang itu. Ataupun istilahnya lah memakan harta wakaf yang tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh orang yang wakaf. Kalau sudah sesuai dengan aturan yang mewakafkan ya boleh. Suatu contoh misalkan adalah ada orang wakaf misalkan suatu pohon buah-buahan. Kemudian orang itu mewakafkan, kami wakafkan untuk orang yang jamaah di masjid misalkan. Nah, orang yang ikut jamaah di masjid ya boleh makan itu, ya tidak ada masalah. Tetapi kalau dia tidak ikut jamaah di masjid ya tidak boleh. Karena syaratnya orang yang misalkan. Jadi adalah wakaf
yang menjadi syarat dari orang yang wakaf itu menjadi hukum syariat. Jadi apapun syarat yang ditetapkan oleh orang yang wakaf itu menjadi hukum syariat. Maka ketika ditentang ya menjadi hukum haram. Kemudian ala khilafi ma syurita al-waqif wal ma'khud bi wajhil khaya. Kemudian termasuk maksiatnya perut lagi adalah memakan harta yang didapatkan ataupun yang diambil bi wajhil khaya dengan cara yang memalukan, cara memalukan. Jadi suatu contoh misalkan adalah si A orang ini adalah misalkan orang itu pelit, kalau diminta tidak boleh, sulit untuk memberi. Kemudian pas ada orang banyak, dijadikan kesempatan, minta di depan orang banyak supaya orang itu malu. Jadi ada wal ma'khud biwajhil khaya, yaitu mendapatkan ataupun mengambil suatu harta benda dengan cara memalukan, dengan cara untuk memalukan. Itu adalah hukumnya juga haram. Kelihatannya halal, tetapi secara batiniahnya adalah hukumnya haram. Namanya memberi, memberi itu kan lahiriahnya kan boleh-boleh saja. Yang menerima kan boleh, namanya diberi. Tetapi karena ada unsur memalukan tadi, hukumnya menjadi haram. Kemudian kaitannya dengan masalah harta benda yang perlu kita kami sampaikan dari sisi lain. Pernah kami sampaikan kaitannya dengan hadis Nabi adalah manusia tidak akan mati sebelum rizki yang ditakdirkan oleh Allah semuanya diterima. Makanya ya istilahnya adalah ketika kita bekerja jangan istilahnya sembarangan istilahnya Pak ya. Karena kalau kita bekerja sembarangan pun juga rizki itu tidak mungkin bertambah ya. Jadi istilahnya dalam sebuah hadis Nabi itu dan Nabi menggambarkannya ini manusia tidak akan mati sebelum rizki yang ditetapkan Allah, yang ditakdirkan Allah kepada orang tersebut diterima semuanya. Sebelum diterima semua tidak akan mati. Maksudnya adalah rizki itu berarti tidak mungkin berkurang, juga tidak mungkin bertambah. Tidak mungkin berkurang, tidak mungkin bertambah. Problemnya yang diperintahkan Nabi adalah jamilu al-kasbah. Karena sudah seperti itu, ya sudah kalau bekerja yang baik-baik saja. Jamilu al-kasbah. Ketika bekerja yang baik saja, karena tidak mungkin bertambah, tidak mungkin berkurang. Kalau bahasanya Syekh Abdul Qadir Jailani adalah dunia rizki itu aksam. Aksam itu bagian, sudah dibagi oleh Allah. Jadi dunia ataupun rizki itu aksam. Aksam itu adalah bagian. Nah, bagian itu ya pasti mendapat. Namanya sudah dibagi, sudah mendapat bagian masing-masing. Makanya perintah Syekh Abdul Qadir Jailani ini akhirnya adalah akhidu aksamakum biyadis syar'i. Bahasanya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam karena dunia atau rezeki itu adalah sudah menjadi bagian, ya sudah ambil saja bagianmu dengan kekuatan syariat, dengan tangan syariat. Maksudnya adalah ambillah dengan sesuai aturan-aturan syariat. Sudah menjadi bagian. Nah, cuma ya istilah tadi kalau digambarkan seperti itu, kalau orang itu tidak hati-hati, kalau dia mau dibagi sesuatu yang haram, ya dia dapat bagian haram. Tetapi kalau dia tidak mau bagian yang haram, ya Allah pun akan memberi bagian yang halal. Itu istilah tadi jamilu al-kasbah ya. Jadi kalau kita tidak mau menerima rizki pemberian Allah dari yang haram, maka Allah akan memberi kita yang halal. Tetapi kalau kita yang haram pun mau, ya sudah, dan akhirnya dapat yang haram. Itu istilah Nabi, perintah Nabi adalah jamilu al-kasbah. Perbaikilah kalian semua ketika bekerja. Ataupun kalau bahasanya Syekh Abdul Qadir adalah akhidu biyadis syar'i. Ambillah rizki itu dengan aturan-aturan syariat. Itu kaitannya dengan masalah rizki. Makanya adalah ada ungkapan ini kadang-kadang kami menyampaikannya kadang-kadang beda dengan pendapat orang lain. Kaitannya ada wa'mal lidunyaka ka'annaka wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan ya. Jadi bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Ya sudah santai-santai saja, sudah menjadi bagian.
Jadi istilahnya kalau bekerja masalah dunia sudah tidak perlu ngoyong karena sudah menjadi bagian masing-masing. Bekerja hanya sekedar melakukan perintah ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu ngoyong karena dunia sudah menjadi bagian. Wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi beramallah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selama-lamanya. Tidak perlu ngoyong. Kemudian beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu besok mati. Berarti kesempatan begitu sangat sempit. Makanya sesegera mungkinlah untuk melakukan suatu amal kebaikan. Kemarin adalah orang mukmin itu harus badiru bil khairat atau yusari'u bil khairat. Orang mukmin sifatnya harus selalu menyegerakan amal kebaikan. Karena tadi Nabi isyaratnya adalah beramallah kebaikan untuk akhiratmu seakan-akan besok mati. Dan dalam itu kaitannya dengan masalah tadi dunia itu adalah sesuatu yang sudah menjadi bagian. Ya. Kita cari ataupun kita tidak cari, tetap bagian itu pasti akan kita terima, kita dapatkan. Cuma karena kita orang awam, kita ya diperintahkan oleh Allah bekerja, kita ya harus bekerja. Kalau kita orang awam tidak bekerja ya haram. Meskipun tidak bekerja pun dia dapat gitu ya. Coba kalau orang awam tidak bekerja hukumnya haram karena Allah memerintahkan kita bekerja. Jadi apa? Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kita diperintahkan bekerja ya sudah bekerja, tetapi tidak usah ngoyo karena sudah menjadi bagian kita masing-masing. Mungkin itu pengantar pengajian kita pada malam hari ini, yaitu kaitannya dengan maksiatnya perut. Kemudian kami ingatkan kembali lagi dalam salah satu begitu bahayanya keharaman perut, yaitu sebuah hadis Nabi adalah kullu lahmin nabata minal haram, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Ini bahayanya. Setiap daging yang tumbuh dari rizki yang haram, maka tempatnya adalah neraka. Nah, itu bahayanya. Makanya biasanya kajiannya ulama-ulama sufi adalah orang yang sering makan haram itu nanti akibatnya adalah fasanu yassiruhu lil usro gitu. Tetapi kalau orang yang makan makanannya adalah halal, maka fasanu yassiruhu lil yusro gitu ya. Jadi kalau orang itu makanannya makanan halal, maka Allah akan selalu memudahkan orang itu beramal yang baik. Tetapi kalau orang itu yang dimakan adalah makanan-makanan yang haram, maka Allah selalu memudahkan orang itu melakukan maksiat. Dimudahkan untuk melakukan suatu maksiat karena memang tempatnya neraka. Tadi kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bi. Setiap daging yang tumbuh dari rizki yang haram, maka tempatnya adalah neraka. Makanya adalah kalau orang-orang dulu ya, orang-orang dulu yang prioritas paling hati-hati itu adalah ketika memberi makan anak. Ya. Kaitannya dengan ketika memberi makan anak, keluarga itu benar-benar sangat hati-hati. Kalau makanya istilah dulu itu adalah orang-orang dulu itu sangat perhatiannya adalah kalau sekiranya rezeki itu tidak jelas halal atau haramnya, maka digunakan yang lain. Tetapi kalau untuk kaitannya dengan masalah makan itu sangat hati-hati karena tadi hadisnya adalah kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Meskipun kalau kita jelas bahwa itu haram ya sebaiknya jangan diambil. Karena kaitannya masalah dunia itu adalah urusannya bagaimana kita mendapatkan, bagaimana kita menggunakan. Urusannya dua. Kaitannya masalah rezeki, masalah dunia itu urusannya dua. Bagaimana kita mendapatkan, bagaimana kita menggunakan. Meskipun digunakan baik, kalau cara mendapatkannya haram, tetap kita dapat dosa. Meskipun mendapatkannya baik, tetapi kalau menggunakannya haram juga kena Nah, itu masalah rezeki. Makanya kemudian ada ungkapan juga istilahnya yang sangat kita hati-hati adalah ar-rizqu atau ad-dunya halaluhu hisabun wa haramuhu iqabun ya. Rizki ataupun dunia kalau halal itu memperberat hisab kita besok di akhir.
Tetapi kalau haram malah membuat kita mendapatkan nah itu dunia ya. Jadi dunia itu kalau halal malah mengakibatkan hisab kita besok berat. Tetapi kalau haram malah membuat kita mendapatkan siksa. Itu dunia. Tapi umumnya kita selalu mengejar dunia. Itu makanya istilahnya ad-dunya mataul gurur. Dunia itu adalah sesuatu yang sangat menipu. Kalau ungkapannya Sayyidina Ali adalah dunia itu begitu sangat halus seperti ular. Kalau dipegang halus begitu senang. Tetapi kalau bisanya mematuk itu sangat mematikan. Itulah dunia. Digambarkan oleh Sayyidina Ali demikian. Mungkin ada yang kita bahas, semoga